Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Tentunya banyak kita solawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nantinya Rasulullah berkenan memberikan kepada kita semua yang hadir di rumah yang bertuah ini, juga keluarga kita di rumah. Yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kaji kita ataupun pembahasan kita pada sore yang berbahagia ini, ya, di dalam kitab yang bernama Al-Isti'dad Liyaumil Mi'ad. Itulah kira-kira nama kitab, yang dikarang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Imam Ibnu Hajar ini ada dua. Yang pertama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Mereka sama-sama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak mengarang kitab fikih, kitab tauhid, kitab tasawuf dan lain sebagainya. Termasuk adalah ulama yang masyhur. Apa masyhur? Ulama yang terkenal, yang terdapat juga kalau saya tidak salah di kitab Hilyatul Auliya, kehidupan para wali-wali Allah, termasuklah Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini beliau sering ini menjadi rujukan, ya, fatwa-fatwa beliau, pendapat-pendapat beliau oleh guru-guru kita. Termasuk kami dulu mengaji dalam Samosat Sahlan Allah yarham, beliau sering menyebutkan pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam kitab tersebut, ya, dalam kitab tersebut ditulis beliau, mengapalah pernah ditanya Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, mengapanya engkau diberikan Allah gelar Khalilullah? Khalilullah, apa makna Khalilullah? Pahamnya, kekasih Allah. Jadi nabi-nabi dan rasul Allah ini, Bu, ada gelarnya, ada lakopnya. Di dalam kitab Majmu' Syarif, kalau saya tidak salah, coba lihat nanti, ada beberapa nabi itu termasuk jadi wirid kita disebutkan gelarnya. Ya, terakhir itu Nabi Muhammad kalau tak salah saya. Ya, Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, Nabi Musa disebut Kalamullah, Nabi Muhammad disebut Habibullah, Nabi Isa disebut Nurullah, Ruhullah, Nabi Nuh disebut Nurullah. Banyaklah, tak apalah saya sebutkan. Kita pun banyaknya mendapatkan golak lakop, tapi nang tak elok. Apa contohnya Ustaz? Udin, ya, topat dia ada kimpatnya Udin Kimpat, ya kan? Ada namanya Wak Leman, topat dia pernah di kontak listrik, bertambah nama di belakang. Siapa Leman mana? Leman kontak. Ya, kami dulu namanya Mahmud Kontak, ya. Ada lagi apa lagi? Topat map cakapnya, fisiknya agak hitam, tapi long tu ucap calling tu. Mohon maaf ya. Ya, lakop nan tak elok, begitu kan? Kalau topat fisik ada baik itu kan disebabkan fisiknya. Ya, jangan itu dapat gelar-gelar yang bagus begitu. Tapi nabi Allah ini, termasuklah Nabi Ibrahim ini, beliau mendapatkan predikat, ya, digelar Allah, dia adalah Khalilullah, kekasih Allah. Nah,
Bertanya itu, kenapa kau wahai Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah? Nah, maka dalam kitab tersebut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membahas ada 3 hal yang menyebabkan Nabi Ibrahim itu mendapatkan level, mendapatkan gelar, menyandang gelar Khalilullah, kekasih Allah. Inilah yang hendak kita raih. Inilah kaji kita pada sore. Maka Bu, nanti kalau ada ustaz menyampaikan 4, berhusnuzon kita, baik sangka buaya, mungkin ustaz tu menggali kitab yang lain atau banyak waktunya. Nanti kalau ada ustaz yang menyampaikan 2, mungkin waktunya tak cukup, dia mengambil kitab yang lain. Ustaz mengapa 3? Karena bisa tolong dulu ya. Ini masuk hokaman, kalau ini tengok kemenak, apa yang ustaz ceramah itu? Ya, sikitnya. Asalkan habis bahan ustaz di selesai ini. Ya, ustaz kalau ceramah tak lama-lama, ikan sopat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ustaz mengapa 3? Karena saya mengambil pendapat dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa itu, Bu? Yang pertama kata beliau dalam kitab tersebut, ikhtartu li amrullah ta'ala li amri ghairi. Ini kaji kita, Bu. Dengarkan. Apa kata Nabi Ibrahim? Kenapa Nabi Ibrahim itu mendapat gelar Khalilullah? Yang pertama, aku tidak pernah mendahulukan pilihan perintah yang lain kecuali hanya mendahulukan perintah Allah. Apa pahamnya, Bu? Nabi Ibrahim itu dalam kehidupannya lebih menomorsatukan, lebih wahidkan, lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah yang lain, termasuk perintah hamba. Terserah hendak atasannya, hendak pemimpin, hendak keluarganya. Bertolak belakang dengan kita hari ini, Bu. Apa bukti, Ustaz? Mari kita buktikan. Jawab nang jujur, ya. Apa itu? Menjelang nanti ondak dokat hari raya Idul Adha, itu kan hari raya kurban. Ibu ada dompet, ada di dompet uang, ataupun uang itu sudah hasil kita menabung, mencicil seharga cicilan ataupun istilahnya per orang lembu, per prehasil itu harganya kan, Bu. Ada yang 2.200.000, menengok panitianya lah, nak makan banyak panitia ini astagfirullah. Ya, 2.400.000, 2.500.000, 3 juta pun ada. Begitu ini ondak dibayar, datanglah anak marengek. Mak bolehkan lagu HP mak, kopiku tak jatuh, bocah pun tinggal mini mak. Datanglah anak marengek minta beli sepeda. Datanglah anak marengek anak minta DP sepeda motor. Macamlah. Oh ya. Maaf ya. Ya. Mana mau pilih? Jujur saya tak apa-apa. Alah Ustaz, macam mana lah Ustaz? Sekarang tak dituruti marajuk, tak dituruti kahang marengek, marah-marah. Itu lagi. Mengapalah Nabi Ibrahim itu mendapat gelar Khalilullah? Kerana dalam kehidupannya dia selalu menomorsatukan, mendahulukan pilihan perintah Allah daripada pilihan yang lain. Itulah dia. Makanya, Bu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Siti Khadijah. Khadijah itu terkenal dengan seorang yang kaya harta, dermawan. Habis hartanya, dia tahu yang hartanya habis untuk membantu dakwah suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah Khadijah dulu. Khadijah dulu, bismillahirrahmanirrahim, habis hartanya untuk membantu dakwah suaminya. Habis harta bandanya untuk suaminya. Kalau Khadijah zaman now, habis harta suaminya untuk dirinya. Itulah beda. Beda-beda tipis tu ayat. Sekarang, Bu, kita ni pun maunya sekarang. Mohon maaf, kita ni ibu-ibu ni macam apa silah kata orang, macam setan. Kenapa itu hadis mengatakan, Mbak, an-nisa'u hablis syayatin. Amin. Hendak mencicil kurban lah misalnya bapak atau suami awak. Ya, udah tiba sampai. Dek, aku baku kurban lah.
Mikir abang bang, mikir. Hutang kita masih banyak. Banyak lagu nak dibayar bang. Apalah gunanya abang berkorban kalau masih banyak ni hutang kita. Ya? Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah fikirkan itu. Kenapa? Bayangkan ibu Nabi Ibrahim itu 87 tahun umurnya, baru diberikan Allah hajoki anak. Lahirlah Ismail kecil. Beliau lahir di ujung pengharapan saat datang kekhawatiran tidak mendapatkan keturunan. Begitu anak ini masih dalam lucu-lucunya, datanglah perintah kekasih utama Allah Ta'ala untuk menyembelih. Bayangkan ibu, sudah lama menantikan anak. Begitulah ya, anak awak pun sudah tua, datang lagi perintah Allah untuk disembelih. Wah, dikaji-kaji tak tahu. Tapi apa yang terjadi Allah abadikan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim sami'na wa ato'na, sam'an wa to'an. Ismail begitu juga. Ya Allah, ya ayah, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. Maka disebutlah dia Khulamun soleh, Khulamun halim, anak yang lembut, anak yang soleh, anak yang berbakti, sam'an wa to'an. Dia tidak palah lagi mempertanyakan betulnya itu ayah perintah Allah. Walaupun memang dalam pembahasan dikatakan mula-mula Nabi Ibrahim ragu, tarwiyah ragu. Hari ke-9 baru hari ke-8 baru hari ke-9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim mantap. Itu adalah perintah Allah, bukan ulah-ulah setan atau iblis. Kalau kita sunnah berpuasa, jangan ibu pakai ini dalil sekarang. Itu Ismail dulu. Kalau Ismail sekarang, Mael apa ya? Tadi malam ayah bermimpi nak, disuruh ayah, disuruh Allah ayah memotong kau. Oh, jangan cuba-cuba ini bu. Jangan. Beginilah ya, aku lah bermimpi memotong ayah. Balikkan pula. Aku pula lah bermimpi memotong ayah. Itulah nak sekarang. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau diajak sekarang berkurban, tak berkurban kakak, wih, lebih saja, ton muka lah, masih goyang lagi, masih oleng. Ya banyak lagi nak aku bayar. Tapi kalau ditengok kang, mohon maaf, HP berganti-ganti, tudung jendela berganti-ganti, kereta berganti-ganti, mencicil kereta dapat 800,000 lah. Begitulah gitu. Makanya kita tak dapat Khalilullah. Inilah nak kita raih kaji kita ini. Mengapa Nabi Ibrahim itu dapat level Khalilullah? Karena dia selalu mengutamakan. Bayangkan, anak yang sudah lama dinantikan, suruh Allah potong-potong. Makanya apa kata penyampaian dalam khutbah hari raya Idul Adha? Apa kata ustaz-ustaz? Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, kita hari ini disuruh Allah untuk mencontoh Ibrahim. Kenapa? Nabi Ibrahim sanggup merelakan anak. Kita tak disuruh Allah memotong anak, tapi semisal anak. Apa itu? Finomat kita berkurban, ya, dengan harta benda yang kita miliki. Tak disuruh kita buat memotong anak. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, anda buat kebaikan, ada saja yang menghalangi. Contoh, ini kalau tak ada pula di sini, alhamdulillah di sana ya. Ya di sini cuma Ustaz sama saja puasa. Nak mengimpak belakang bapak tu misalnya, nak berangkat solat Jumat. Dek, ambil dulu 20,000, nak menabung abang. Kau pingin 2 nambah amal. Jam. Apa kata awak kau? Oh ya bang, banyak bonus itu abang kasih 20,000. 5,000 saya cukup. Sini. Sini 5 bonus, nak pecahkan 5. Begitu lagi. Kalau nak berbuat kebaikan pun salah. Makanya bu, kadang-kadang gara-gara kita pun mau juga tak jadi beribadah. Gara-gara cucu tak jadi beribadah. Gara-gara anak tak jadi beribadah. Ikan balanak, ikan cencau. Nak berangkat tanya, nak ke mana nenek-nenek? Nak mengaji. Tak adalah kawan kami nenek. Macam manalah? Anak awak, maknya kau je. Menantu awak pula, ya, ayah daripada cucu awak udah macam Bang Toib, tak pulang-pulang 3 kali puasa 3 kali baik. Kasihan juga anak cucu terhalang beribadah. Maka itu tadi, tanpa kita sadari hari ini,
yakin dan percayalah, tanpa sengaja karang kita maunya karang dalam kehidupan ni, kita nomor satukanlah yang berurusan dengan selain Allah. Contohlah barusan di tahun baru. Ya, ada saja kang duit manusia tu nak jalan-jalan. Tapi kalau datang kang sumbangan, nak membangun musola, nak meminta apa namanya sumbangan untuk buat kegiatan takdik akbar, nak apa lagi dan lain sebagainya, santunan anak yatim, dah bilang maaf ya. Tapi kalau sudah ada duit 1 juta, bang, berangkat kita ya bang tahun baru ni, berangkat. Tapi kalau untuk urusan Allah selalu kita nomor 2. Maka wajarlah kita ni belum dikenal, belum diberikan Allah level Khalilullah. Kenapa? Kerana kita dalam kehidupan ini masih menomorduakan Allah daripada yang lain. Lebih kita utamakan urusan apa itu? Urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan keluarga dan lain sebagainya. Masih kalang dalam kehidupan ini kita lebih lebih menomorsatukan urusan sajongkal ni dalam perut ni daripada urusan Allah semata. Begitu wajar. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, kenapalah Nabi Ibrahim itu menyandang gelar Khalilullah? Yang kedua dikatakan wa ma ihtamamtu bima takaffarullahu li. Saya gak pernah khawatir, aku tak pernah khawatir, takut tentang rezeki yang Allah berikan pada aku. Ini dia. Kalau tadi Nabi Ibrahim katanya, aku tak pernah mendahulukan kecuali menomorsatukan perintah Allah. Sudah, situ pun dah nampak gitu. Tapi kita berusaha lah. Ya. Yang kedua, saya tidak pernah khawatir tentang rezeki yang Allah berikan padaku. Apa fahamnya, Bu? Rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Masing-masing kita ni sudah diatur Allah rezeki. Rezeki ibu ni segini, rezeki ibu ni segini. Kali ni pun ustaz sudah ditanggungnya masing-masing rezeki. Ada yang banyak jobnya, ada pula kahang kosong sahi bagi si sahi, ada nang kosong terus. Sudah diatur. Kita pun yang berusaha berdagang, mohon maaf, sudah diatur Allah rezekinya. Jangan pernah kita menjahing jualan orang, apalagi jualan tu sama. Ini karang pantang sikit. Ada karang orang yang berjualan sama-sama awak, jualannya lebih laris dari jualan awak. Timbullah pikiran negatif dalam hati awak, dalam pikiran awak. Habis, wah semuanya tiba dukun. Paling tidak maunya kau asli dukunnya kau dekun. Mengapa begitu? Contohnya, ada kawan, mengapa semalam kau dek kakak tutup? Bukanya ku adik. Begitu juga mengadulah. Padahal satu orang yang membilang menampak kodenya tutup, padahal kode ibu tu buka. Entah yang menengok tu pada saat itu dah Honda berkunang-kunang pemandangannya. Apa kata ibu tu? Mbah, tolonglah mbah. Banyaklah orang yang membilang kode kuni ambal doh nalak saban soy nan tutup. Antara ngadonya ini melindung-lindungi kodeku. Aku curiga itu yang muka tu mbah. Na'udzubillah min dzalik. Ya Rabb. Tapi tak ibu sini. Ibu sana. Ya, insya-Allah nunggu. Ibu sana sedang di sini tidak? Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, membela diri boleh. Memang foto kenyataan Ustaz. Ibu di sini. Jadi bu, masing-masing ada rezekinya. Ya, sehingga ada rezekinya gitu nih. Takkan binatang melata sekalipun, Bu. Bayangkan itu cacing tu tak ada kaki. Lebih hebat gitu, jauh lebih unggul gitu. Jangankan cacing level gitu. Cacing dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain saja pun kalah. Tapi Allah kasih rezekinya. Belum pernah ibu dongahkan cacing demonstrasi di muka DPR. Kasih kami makan, kaki sini makan. Pasti Allah atur rezekinya. Sampai Allah abadikan dalam Al-Quran. Termasuk salah satu faktor Allah tarik azabnya, laknatnya dari sebuah negara, sebuah daerah, Tanjung Balai, mohon maaf,
Mengapa? Disebabkan Allah masih lihat salah satunya yang 3 faktor adalah masih adanya makhluk Allah yang melata, termasuklah cacing, mencari rezeki. Maka Allah urungkan azab. Sabuk tak apa-apa. Geser dulu. 20 menit lagi ya. Bu, kita ni masing-masing ada rezekinya. Ibu bayangkan bu, waktu ibu dulu masih gadis beda rezekinya. Mulai ibu berumah tangga kan beda rezeki bapak tu kan. Dulu nyewa-nyewa aja, macam aja ni lagi. Macam saya nyewa-nyewa aja. Beranak 1 mulai beli tanah sakapling. Beranak 2 mulai membangun sikit-sikit pondok-pondok. Buaya. Anak ketiga mulai bapak tu diangkat, dah diangkat jadi apa? Tak tahulah awak kan. Antara diangkat naik kalau tinggi. Ibu ni ni. Kan bu? Suami mula-mula rumah tangga bapak tu pun mulai ditokeh kan. Contoh saja. Beranak 4 bertambah lagi rezeki. Beranak 5 tambah 5 rezeki. Makanya bu, tiap anak tu beda rezekinya. Ya. Makanya kalau banyak anak banyak rezeki. Maka banyak rezeki waktu hambal dah nalah beranak. Yo kau dia. Dia banyak rezeki. Nah. Ini itu Ustaz. Maka jangan palah gaduh kita bu. Jangan palah gaduh kita. Mohon maaf ya, ini lagi ada kekhawatiran kita hari ini, termasuk tadi menyambung kaji tentang hajat kita ini. Ada kekhawatiran kita. Mohon maaf, kalau suami dah pensiun, kalau ibu sudah pensiun, entah pensiun dari mana lah itu? Pensiun dari PNS, macam-macam ni. Pensiun dari laut. Ada pula pensiun dari laut. Ada. Dari bot tak jadi. Paling kunci pangkat di kapal tu, bu, di bot tu tekok kan bu? Oh ya. Pertama anak sampan, kuanca, apa lagi namanya? Apit lempang, tekong, tokeh tak dapat ibu tu dah, tak dapat suami ibu. Kenapa? Tokeh tu Cina, cipit mata. Itulah paling jabatan paling tertinggi di kapal. Kalau di pemerintahan apa lu? Apa aja? Echelon berapa? Itu pun kalau dapat menengok pendidikan. Taruhlah 3 saja, 3 dia aja ya. Jangan pala gaduh ini kan kalau nak dokat pensiun awak, suami awak mulailah gaduh. Anak awak pun banyak kuliah. Menilai penonton mak, uang kuliah kami mak. Mulailah pun apa nama sila tak tentuak stres tinggi. Ya, dah fikir kamu ayah kamu dah pensiun. Banyak lagi adik kau nak sekolah. Tolonglah. Itulah kan dibebankan anak persoalan begitu. Maka anak pun kalah. Kalau nak bagi itu timbul tadi. Jangan pala-pala kita gaduh. Kacau kita pasti ada. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuklah masalah jodoh ni juga. Ini perlu juga kita garis bawahi. Untuk mencari kang ada kahang anak awak lah, kita nak gadis kita pula nak gadis ya pula yang malam, ataupun kita juga nak laki-laki nak gadis lah. Kita contohkan ini faktor waktu tadi menyambungkan kaji tadi. Datang kahang melamar anak gadis awak. Yang melamar tu misalnya yang pertama datang kang bayar dah, memang dia pandai mengaji, imam masjid, imam musola, ya. Punya kereta. Terlanjutkan ini lagi ya. Keretanya Astria lama. Begitu diengkol kanel potnya tanggal, lampunya mati-mati. Datang kang melamar anak awak, mohon maaf, naik apanja, pengusaha dan sebagainya. Coba jawab. Pasti pilihan ibu yang nomor 1. Kenapa begitu? Karena ibu hari ini mencarikan anak gadis awak masih tahap level calon menantu. Padahal salah. Kita mencarikan anak gadis awak, anak perempuan awak, jodohnya bukan hanya calon menantu sekaligus calon imam. Itu perlu kita garis bawah ini kaji kita ni. Apa yang terjadi ya itu tadi lah. Dah lah nama lepon. Kalau dia sekadar awak carikan calon menantu, agamanya pun mohon maaf bahkan bisa jauh, itu tadi lah. Mualah kang ringan tangan, mualah kang menampari, menunjang, macam kajian itu juga lah. Tak ada benteng agamanya. Padahal ininya modal seluruhnya. Dalam rumah tangga itu pun dibutuhkan juga modal agama agar sama-sama tahu memahami tugas dan fungsi kewajibannya dalam rumah tangga. Apa tugas suami, apa tugas istri, apa tanggung jawab suami, apa tanggung jawab istri. Kan? Tadi.
Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, mindset kita dirubah. Kalau dapat pula dia pula memang orang barado, paham agama, makin okey. Itulah hari ini PR kita itu. Satu lagi Bu, untuk memahamkan kaji kita. Bu yang dirahmati Allah subhanahu, jangan pernah kita ni, pernah saya sampaikan juga, menceritakan sesuatu yang pernah kita alami ataupun yang kita alami sekarang ini sama anak. Apalagi anak awak tu, ya, dia belum bisa memikul beban yang kita alami di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga kita. Ya. Karena dalam psikologi anak saya baca, anak tu jangan dibebani ya sesuatu yang belum bisa ditanggung. Itu hari ini kan begitu. Anak awak masih kecil, curhat sama anak, mana tahu dia tahu. Kecuali anak awak tu sudah dia. Itu betul-betul salah. Ini nanti ada sambungan kaji gitu. Apa contohnya Ustaz? Begitulah. Panggil anak awak, kamu besok ayah, bagus-bagus kamu, bahubah kamu, bagus-bagus kamu nak mencari mencari jodoh. Biar bahubah kamu, biar elok rezeki kamu. Jangan macam mak ni sudah kudung. Ada pula bagi. Apa mak? Iya mak dilahir dia. Udah sompat pula dulu. Padahal yang banyakannya dulu yang hendak melamar mak kau ni, ada pengusaha, tentara, polisi, bahkan dokat-dokat rumah mak dulu. Di Pematang sana ada 3 rumah, namanya kalau tak salah Mak Wak Udin. Ada mobilnya 2, kebunnya lebah. Kan? Tapi tak mengapulanya ayah kau ni nang sangkut dia tiap. Kuasa ayah kau ni punya guna-guna ni pelet. Ya Allah ya. Untuk diceritakan. Jadi mak, wah, kalau Wak Leman Wak Udin tu dulu, ya, itu dia tu kerjanya pembohong. Jadi kalau ayah mak, ayah kau pembohong, beda-beda tipis, pembohong sama pembohong. Tak ada guna macam tu. Tak tanggung anak. Makanya Bu, lihat Nabi Ibrahim Bu. Apa doa Nabi Ibrahim? Saya baca dalam kisah Nabi Ibrahim, yang kira-kira maknanya lah, sudah dipahami. Apa kata Nabi Ibrahim? Bolehnya Bu kita minta kaya, bolehnya kita minta rezeki yang berlimpah ruah, asalkan satu syaratnya. Ketika kita punya rezeki itu, tolong agama Allah. Maka Nabi Ibrahim kata, ya Allah ya Rabb, kayakan aku biar aku bisa menolong agama. Ini kan tidak. Minta kekayaan sama Allah, tapi kalau sudah naik, lupalah mulai. Bajalan pun tak jejak lagi di bumi. Biasanya dulu Bu, kalau pakai kereta dia, Assalamualaikum kakak, anak ke mana kakak? Kalau dah mulai roda 4, mohon maaf ya, mulailah tutup kaca. Kan? Masjid pun tak jumpa. Itulah dia. Kenapa? Di dalam kajian yang lain saya baca, ya, kenapa Allah uji kita dengan penyakit? Ya, kenapa? Karena dulu ketika kita sehat, ketika kita dulu mampu, ya, ketika kita dulu belum punya rezeki, masih ondak lagi kita berjalan menuju rumah Allah. Kadang hujan-hujan bapayung kita dulu sama orang rumah. Kadang berdua di atas ban, kalau hujan berdua di bawah payung. Tapi begitu naik mulai jabatan awak, pangkat kaya awak, mulailah, ayolah dek ke masjid kita. Janganlah bang, mobil ini baru dicuci 50,000 lah bang mencucikannya ini. Udah mulai gitu. Maka wajar kata Imam Abu Hajar, apa katanya? Ini kena dengar baik Bu. Kullu nikmatillah la taqarrabu minallah fahiya baniyah. Saya ulang ini. Kullu nikmatillah la taqarrabu minallah fahiya baniyah. Setiap nikmat rezeki yang bertambah, kata beliau, tapi hamba itu tidak dekat dengan Tuhannya, maka itulah orang yang paling celaka. Hati-hati kita. Apa pahamnya Ustaz? Banyak orang yang hari ini bertambah rezekinya, bertambah kekayaannya, bertambah usahanya, naiklah sikit martabatnya, tapi lupa sama Allah. Padahal dulu ketika miskin, ya Allah, kayakan aku ya Allah, biar bisa aku bersedekah. Ya Allah, murahkan rezekiku ya Allah, biar bisa aku membantu rumahmu, biar bisa aku membantu anak yatim, biar bisa aku membantu saudaraku yang tak mampu. Begitu dinaikkan Allah levelnya, mulailah lupa. Sama keluarga pun mulai lantam. Jiran kalau yang map cakapnya yang susah mengundang tak datang, tak level.
Begitu. Kalau anda bergabung sama orang yang elit, wanita sosialita sekarang. Kalau nak menghadiri undangan yang tekong-tekong saja. Di sini kuasa Allah tak ada, insya-Allah, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, lanjut. Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, apa katanya? Tidak ada yang paling baik dalam kehidupan ini merendahkan diri ketika kaya kepada orang yang miskin. Itulah yang paling baik. Kalaupun awak punya harta yang berlimpah, pangkat kedudukan di tengah-tengah masyarakat, ataupun orang tua awak hebat, 7 turunan harta awak tak habis. Walaupun awak turunan ke-8 mungkin sudah habis. Tapi tetaplah kita merendah. Ini pernah saya buktikan ini. Ya. Tetap dia bergaul di tengah-tengah masyarakat. Ini Kang, kalau dah naik sikit, mohon maaf, ada di kampung kami sana, Bu. Naik sikit. Mulai itu tadi, mulai dari anak sampan naiklah pula kuanca, mulailah bagaji pula. Mulailah buk kombang hidungnya, macam kata hidungnya naik. Jualan dulu gini. Itu salah. Maka kata Allah, jangan kamu la tamsi fil ardi maroha, jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Apa maknanya? Jangan kau berjalan di atas bumi ini sombong. Karena itu tadi saya katakan, sombong itu, takabur itu, ria itu adalah pakaian Allah. Allah tidak ridho pakaian Allah kita pakai. Ya, karena mengapa? Sikit saja deh, Bu. Miskin kaya ini tipis ini. Tinggal Allah ginikan saja, babalik. Ada saya kau sebabnya, Bu. Ada saja itu asbabnya kau. Ya kalau yang tak tabakah, kalau yang ada saya tertangkap KPK tu lah. Sudah terbuktikan kan? Nah, ibu-ibu, dan tidak ada yang paling buruk kata Imam Sufyan Ats-Tsauri adalah merendahkan orang miskin ketika kaya. Kalau begitu Kang, kalau dah lewat dah Kang, puak-puak lah dia buat ngitung bintang. Udah jumpa ni Kang kawan lama ni, dia dah naik pangkat ini. Puak-puak ngitung bintang, padahal siang-siang mana bintang. Biar jangan nampaknya. Jumpa ni Kang kawan dia Kang, puak-puak dah tercampak duitnya. Nak mengelakkan. Ada itu, ada begitu manusia. Takut dia Kang, kalau jumpa Kang payah banyak ceritanya. Ada saya tu Kang kata. Tu hati-hati kita. Nah, ibu-ibu alhamdulillah, ada tambah sikit lagi. Ada ini untuk memahamkan yang kedua tadi. Masalah apa tadi? Masalah rajoki. Ada kisah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Suatu ketika bertamulah Nabi Ibrahim ke rumah anaknya Ismail. Ini Ismail sudah berkeluarga. Jadi datanglah Nabi Ibrahim, Assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab oleh istri Ismail, menantu Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ismail tidak ada ketika itu. Dalam riwayat tersebut